Raja Ampat memiliki pemandangan alam yang memukau. Dengan gugusan pulau-pulau yang indah, tebing-tebing karang, dan bentang alam yang khas, membuatnya menjadi salah satu destinasi wisata favorit di dunia. Raja Ampat juga memiliki keanekaragaman hayati laut yang beragam karena terletak di segitiga karang dunia. Dengan lebih dari 550 varietas karang yang berbeda, 700 jenis moluska, dan 1427 spesies ikan, menjadikan wilayah ini sebagai pusat keanekaragaman hayati laut yang signifikan. Raja Ampat sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Kabupaten ini terdiri dari 610 pulau dengan ibu kota kabupaten yang terletak di Waisai. Waisai merupakan lokasi bimbingan teknis bidang perbaikan mesin kapal perikanan, perakitan alat tangkap jaring, dan pengoperasian GPS yang dipilih oleh CFI GEF6 Indonesia. CFI GEF6 Indonesia juga mempercayakan BBPI Semarang sebagai pelaksana kegiatan kali ini. Tim BBPI berangkat dari Semarang menuju Sorong menggunakan pesawat selama kurang lebih 5 jam. Dari Sorong, tim melanjutkan perjalanan menggunakan kapal laut selama kurang lebih 2 jam menuju Waisai. Sesampainya di Waisai, tim BBPI bersama petugas dinas meninjau lokasi pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis. Setelah itu, tim BBPI mempersiapkan bahan dan peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan bimbingan teknis. Sebelum kegiatan bimbingan teknis dimulai, peserta terlebih dahulu diminta untuk menyelesaikan administrasi dengan menunjukkan kartu tanda pengenal kepada panitia. Kegiatan bimbingan teknis diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh seluruh peserta, pejabat Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat, dan panitia yang hadir. Pembukaan bimbingan teknis bidang perbaikan mesin kapal perikanan, perakitan alat tangkap jaring, dan pengoperasian GPS dihadiri oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat, perwakilan Direktorat KAPI, dan perwakilan CFI GEF6 Indonesia. Kegiatan ini diresmikan langsung oleh Pak Yosep H. W. Mirino selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat. Setelah pembukaan selesai, dilanjutkan kegiatan penyerahan seminar kit oleh Bu Lingga Prawitaningrum selaku perwakilan Ditkapi kepada perwakilan peserta. Dilanjutkan penyerahan peralatan perbaikan mesin kapal oleh Bu Lisa M. Lotetu selaku perwakilan CFI GEF6 Indonesia kepada perwakilan peserta. Kemudian, Pak Oni Suryono selaku perwakilan BBPI Semarang juga menyerahkan lampu celup kepada perwakilan peserta. Selanjutnya, GPS dan Fishfinder diserahkan kepada perwakilan peserta oleh Pak Tri Wahyuwibowo selaku ketua tim dalam bimbingan teknis ini. Terakhir, Kepala Dinas Perikanan menandatangani berita acara penyerahan seminar kit dan peralatan bimbingan teknis. Tim BBPI Semarang mulai memaparkan materi dan berdiskusi dengan para peserta. Pak Asraruddin Lewataka, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat, menjadi moderator dalam pemaparan materi ini. Materi pertama yang dipresentasikan adalah perbaikan mesin kapal perikanan. Tim juga mengundang pelatih untuk praktek perbaikan mesin kapal nanti. Materi selanjutnya adalah perakitan alat bantu penangkapan ikan berupa lampu celup. Terakhir adalah materi mengenai cara pengoperasian GPS dan Fishfinder. Panitia dan peserta mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalam praktek perbaikan mesin kapal perikanan hari ini. Seluruh peralatan yang akan digunakan disiapkan lengkap untuk setiap kelompok.
Mesin kapal perikanan yang digunakan dalam praktek adalah mesin tempel. Mesin tempel yang berjumlah 5 unit ini adalah mesin tempel milik nelayan dengan spesifikasi merek Yamaha dan daya 15 PK. Kegiatan praktek perbaikan mesin kapal perikanan diawali dengan pembagian kelompok untuk para peserta. Seluruh peserta terbagi ke dalam 5 kelompok. Masing-masing kelompok akan diberikan satu mesin kapal untuk praktek hari ini. Praktek perbaikan mesin kapal perikanan diawali dengan menyalakan mesin. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah mesin berfungsi dengan baik atau tidak. Mesin yang berfungsi dengan baik akan mengeluarkan air ketika dinyalakan. Sedangkan untuk mesin yang tidak mengeluarkan air saat dinyalakan, maka kondisinya sudah tidak baik dan perlu dicek lebih teliti penyebab kerusakannya. Langkah selanjutnya adalah mengecek kondisi busi pada mesin. Pada langkah ini, peserta diminta untuk melepaskan busi dari mesin. Busi yang sudah dilepas akan diukur ketebalannya untuk melihat apakah busi tersebut masih bisa digunakan atau sudah harus diganti dengan yang baru. Jika jaraknya sudah lebih dari 1 mm, maka busi direkomendasikan untuk diganti dengan yang baru. Setelah dilakukan pengecekan dan pergantian busi, maka busi dipasang kembali di mesin. Langkah selanjutnya adalah pembongkaran full filter, karburator, dan termostat pada mesin tempel. Pembongkaran ini bertujuan untuk membersihkan ketiga bagian mesin tempel tersebut. Setelah dibersihkan, maka full filter, karburator, dan termostat dipasang kembali pada mesin tempel. Langkah terakhir dalam praktek perbaikan mesin kapal perikanan adalah pergantian dan pengisian ulang oli gear pada mesin tempel. Pada hari ketiga, para peserta diberikan pengarahan untuk praktek pembuatan lampu celup. Panitia memberitahu bahan-bahan yang akan digunakan dalam merakit lampu celup. Kemudian juga dijelaskan langkah-langkah dalam merakit lampu celup ini.
Selain itu, panitia juga memberitahu peralatan pendukung dalam pengoperasian lampu celup. Langkah pertama yang dilakukan dalam praktek perakitan lampu celup adalah memotong pipa akrilik. Kemudian, kedua ujung pipa akrilik yang telah dipotong akan dipanaskan dan disesuaikan ukurannya agar tutup lampu celup yang terbuat dari pipa paralon dapat dimasukkan dan tertutup rapat. Kegiatan selanjutnya adalah memotong lembaran seng. Potongan seng ini akan digunakan sebagai tempat melekatnya strip lampu LED yang digunakan dalam perakitan lampu celup. Lembaran seng yang telah dipotong akan dilipat dan dibentuk menjadi segitiga. Strip lampu LED disiapkan dan dilekatkan pada lembaran seng yang telah dibentuk. Susunan bahan lampu celup akan seperti ini. Lampu LED yang sudah terpasang di dalam pipa akrilik selanjutnya akan direkatkan dengan tutup bagian bawah lampu celup. Perekatan komponen ini menggunakan resin karena sifatnya yang tidak mudah larut dalam air sehingga akan membuat lampu celup kedap dari air laut saat digunakan. Setelah direkatkan, 3 pemberat akan ditambahkan ke dalam lampu celup. Sebelum direkatkan dengan bagian tutup, lampu LED disambungkan ke kabel yang akan tersambung dengan aki nantinya. Setelah kabel tersambung, pipa paralon untuk bagian atas lampu celup juga direkatkan dengan menggunakan resin. Setelah resin kering, lampu celup yang sudah selesai dirakit akan diuji, apakah bisa menyala atau tidak. Langkah terakhir adalah menyambungkan kabel dengan jepitan acuh untuk memudahkan peserta menggunakan lampu celup saat melakukan operasi penangkapan ikan. Panitia juga melatih peserta untuk merakit beberapa jenis lampu celup lainnya. Kegiatan terakhir dalam praktek perakitan lampu celup ini adalah melakukan uji coba lampu celup di dalam air. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah ada kebocoran di lampu celupnya. Selain itu juga untuk melihat apakah lampu celup ini tetap menyala ketika dinyalakan di dalam air. Hari keempat dalam kegiatan bimbingan teknis bidang perbaikan mesin kapal perikanan, perakitan alat tangkap jaring, dan pengoperasian GPS
adalah praktek pengoperasian GPS dan Fishfinder. Langkah pertama adalah mengenalkan GPS kepada peserta. Di awal, panitia menyampaikan kepada peserta bagaimana cara menghidupkan GPS. Kemudian, panitia memperkenalkan fitur-fitur yang terdapat di dalam GPS kepada peserta. Di sisi lain, panitia dan dibantu beberapa peserta juga menyiapkan peralatan pendukung untuk mengoperasikan Fishfinder. Panitia dan para peserta berangkat menggunakan perahu untuk menuju lokasi praktik. Lokasi praktek pengoperasian GPS dan Fishfinder yaitu di Pulau Saonek Monde, yang letaknya tak jauh dari dermaga penyeberangan. Sebelum praktek dimulai, para peserta dibagi ke dalam 5 kelompok. Masing-masing kelompok akan menaiki satu perahu untuk melakukan praktek pengoperasian GPS dan Fishfinder. Di masing-masing perahu akan ditemani oleh perwakilan panitia maupun petugas daerah yang nantinya akan membantu mengarahkan peserta dalam praktek ini. Sebelum memulai praktek, panitia menjelaskan kembali mengenai beberapa fitur yang terdapat di GPS kepada para peserta, untuk memudahkan mereka pada saat melakukan praktek di laut. Peserta bersama dengan panitia berangkat menuju laut untuk melakukan praktek pengoperasian GPS dan Fishfinder. Halo teman-teman GEF6 CFI Indonesia, sekarang kita ada di laut dan sedang akan melakukan praktek penggunaan GPS dan Fishfinder. Lokasi kita adalah di perairan laut Kabupaten Raja Ampat dekat dengan Pulau Saonek Monde. Mari kita lihat kegiatan selanjutnya. Saat ini, panitia sedang menjelaskan kepada peserta mengenai praktek penggunaan GPS saat melakukan operasi penangkapan ikan di laut. Setelah menjelaskan, panitia menyerahkan GPS kepada peserta untuk mempraktekkan secara langsung cara menggunakan GPS di laut. Selanjutnya, panitia juga menjelaskan cara menggunakan Fishfinder kepada para peserta. Penutupan kegiatan bimbingan teknis bidang perbaikan mesin kapal perikanan, perakitan alat tangkap jaring, dan pengoperasian GPS dilakukan di Pulau Saonek Monde. Penutupan ini dihadiri langsung oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap, serta Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran, dan Daya Saing, Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat. Walaupun pada penutupan bimbingan teknis ini cuaca sedang kurang bersahabat, kegiatan ini tetap berjalan dengan lancar sampai akhir. Kegiatan ini resmi berakhir setelah Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran, dan Daya Saing menyampaikan rasa terima kasih mewakili PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat.
Saya atas nama Ibu Mariangkeo Binaru, saya mau ceritakan tentang kendala-kendala di dalam mancing atau mencari di laut itu. Biasanya kalau kita melaut dari pantai sampai ke laut, biasanya di rep itu kan mesinnya dimatikan. Setelah itu kita berlabuh mancing, kalau dapat ikan di seputaran itu, kalau sudah tidak ada ikan yang ini lagi, makan lagi, berarti kita berpindah lagi ke lokasi lain. Terus di dalam perjalanan tuh biasanya kok kenapa mesinnya tiba-tiba gasnya naik, terus turun, terus dia tiba-tiba mogok. Nah, itu yang bikin bingung. Nah, sekarang dengan adanya pelatihan ini, praktek bongkar mesin ini, kita bisa lebih pahami apa yang kurang dari mesin tadi ini. Lewat pelatihan ini mungkin ada ilmu-ilmu yang mungkin instruktur atau pelatih yang sudah berikan bagi kami, itu nanti kami memanfaatkan ilmu itu dengan sebaik-baiknya. Nah, ini kami ucapkan terima kasih dari pusat, dan tim dari pusat yang datang di sini jauh-jauh, dan datang mengajari kita kan sebelumnya belum ada, sekarang baru ada, jadi menambah kita punya pengetahuan. Kedepannya mudah-mudahan jangan cuma mesin, tapi bagus itu ada pengolahan hasil perikanannya. Kalau untuk saya ada pelatihan lagi, saya itu lebih fokus ke macam piston. Nah, pistonnya kan mesti press, terus ukurnya kan pakai meter lagi, senti lagi, pakai siku. Nah, itu yang kalau untuk menurut saya itu saya lebih fokus ke situ juga. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk nelayan sehingga mereka dapat melakukan penangkapan ikan dengan optimal, dan tentunya saja juga memperhatikan juga dengan keselamatan operasionalisasi penangkapan ikan sehingga mampu menciptakan nelayan yang maju, mandiri dan tangguh sesuai dengan tujuan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Jeff 6 CFA yang terus-menerus mensupport kami untuk pemberdayaan nelayan kecil. Terima kasih. Terima kasih Vietnam. Hari ini kita pakai Garmin, uji coba. Uji coba Garmin, masih bisa. Langsung strike di spot pertama. Oke, inilah dia hasil Garmin. Coba strike. Inilah hasil deteksi Garmin.